praktikum LD2. Senin, Bu. Kapan? Senin, Bu. Senin. Iya. Oh, Senin ya. Berarti harusnya itu ya, sekarang teori ya. Enggak apa-apa, wes. Jadi praktikum dulu terus teorinya di hari Selasanya ya. Oke, ya wes enggak apa-apa. Saya coba, saya tak lihat mau apa. Itu saya sudah dikasih itu modul Pak Ridwan, modul praktikum. Belum, Bu. Belum Minggu ya? depan baru diberi. Oh, kemarin enggak masuk, tak Senin kemarin? Masuk, tapi itu apa masih pendahuluan? Pendahuluan ya? Yes. Iya. Waktu saya tuh saya pengennya teori dulu. Jadi kalian kalau praktikum itu sudah itu loh, sudah apa namanya, sudah dapat materinya. Karena teorinya kan Selasa. Pakai apa ya Pak Ridwan modulnya? Ya tidak apa-apa, nanti itu kita hanya itu kok 7 topik ya, 7 materi yang di breakdown menjadi beberapa itu ya, beberapa 16 minggu ya. Jadi satu modul bisa dipakai 2 sampai 3 minggu, 2 mingguan mungkin ya, 2 mingguan. Nah, kebetulan praktikum kalau saya ya pernah ngajar LD2 praktikum itu rangkaian sekuensial dulu, kemudian baru flip-flop. Nah, kalau di teori ini besok satu modul itu. Jadi nggak apa-apa ya, minggu depan aja ya saya jelaskan ya. Sudah nggak perlu kenalan lagi ya, karena lanjutan dari LDIK 1. Ya, tapi sekarang saya berbagi tugas gitu ya dengan Pak Ridwan. Kalau minggu kemarin, semester kemarin praktikum dan teorinya saya yang pegang ya. Tapi untuk semester 2 ini praktikumnya ada Pak Ridwan. Ya, jadi saya hanya mengampu di mata kuliah teori saja. Oke. Materi yang akan kita bahas ya ada 7 ini ya. Yang pertama adalah dasar rangkaian sekuensial ya, dasar rangkaian sekuensial. Kemudian yang kedua ada flip-flop, flip-flop ada sendiri ya. Kemudian yang ketiga ada multivibrator, 4 counter, shift register, memori, sama ADC DAC. ADC DAC itu analog digital to converter ya. Analog to digital converter, kemudian DAC digital to analog converter. Ya, karena kita tidak terlepas dari ADC dan DAC ya. Karena goalnya adalah ini ya, ADC sama DAC. ADC sama DAC itu semua saat ini kan pengolahan, sistem proses pengolahan kan semuanya berbasis digital. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan dulu di LDIK 1, kenapa harus dirubah ke digital gitu kan, karena digital itu cepat, kemudian menghemat bandwidth dan sebagainya. Nah, kalau suara kita kan analog ya, nah bagaimana mengirimkan sesuatu hubungannya dengan teknologi rekayasa internet ya, bagaimanakah mengirimkan sesuatu misalnya video gitu ya, video yang ada suaranya. Nah, sebenarnya suara itu kan tidak digital ya, suara kan keluarnya analog. Nah, ke dalam sistem digital itu ada konverter dulu. Di konverter dulu namanya ADC ya, analog to digital converter. Nah, nanti di penerima ada kebalikannya DAC ya, digital to analog converter. Kemudian rangkaian sekuensial ya, rangkaian sekuensial itu kalau kemarin digital LDIK 1 itu semuanya adalah namanya rangkaian kombinasional. Ya. Kalau rangkaian sekuensial itu outputnya nanti ada 2 ya, outputnya itu ada PS itu present state, sama NS itu next state. Jadi ada umpan balik, ada output yang dijadikan input begitu. Jadi misalnya inputnya 1 begitu ya, inputnya 1 kemudian masuk ke sebuah rangkaian, masuk ke rangkaian kombinasional. Nah, outputnya nanti ada 2. Namanya present state ya, present state itu outputnya, output aslinya, kemudian ada next
next state ya. Next state itu output tadi dijadikan input yang kedua, diumpan balik begitu. Nantilah akan tahu ya apa sekuensial itu. Flip flop, nah semuanya konsepnya menggunakan sekuensial semua, flip flop ya. Kemudian ada multivibrator, counter, shift register, memori ya. Nah ini yang akan kita pelajari ada 7 materi ini. Nah seperti LDIC 1 ya. Jadi ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti mata kuliah saya. Seperti biasanya hadir tepat waktu. Kalaupun nanti saya ada terlambat, ada acara begitu, saya selalu konfirmasi ke PJ ya. PJ-nya Witsar ini tak? Yang chat saya tadi Witsar Raffi Udin. Oke. Ya jadi nanti misalnya kalau saya 5 menit begitu ya, 5 menit tidak join, silakan dicek ada kelas apa enggak ya, takutnya pas barengan saya ada acara begitu. Toleransi keterlambatan 15 menit ya, ketidakhadiran dengan izin tertulis. Seperti kemarin dia misalnya kalau sakit, surat dokternya silakan difoto, dikirimkan ke nomor WA saya, kemudian atau mengikuti lomba begitu, kan ada surat izinnya ya tertulis dari kampus atau izin yang lain ya. Masukin BAAK aja suratnya seperti apa, kemudian di-share ke saya. Oke. Nah, kontrak penilaian ya, kontrak penilaiannya seperti LDIC 1 juga, ada UTS 35%, ada UAS 45%, sama keaktifan 20% ya. Jadi kalau mengamati nilai LDIC 1 kemarin ya, untungnya nilainya bagus-bagus sih ya. Jadi saya tidak terlalu banyak main katrol gitu ya. Tahu ya maksudnya main katrol, gimana caranya biar nilainya tuh enggak semuanya nanti yang perbaikan banyak kan ya udah gitu ya. Jadi kebetulan yang kemarin itu nilainya asli ya dari nilai kalian. Jadi saya enggak main sistem katrol, hanya keaktifan aja. Keaktifan kemarin yang saya tambahkan poin-poinnya seperti yang saya dapatkan ketika kalian kuliah ya, yang menjawab, kemudian yang kalau praktikum itu ada nilai ketepatan mengumpulkan laporan ya. Jadi biasanya terlambat sekian menit nilainya saya kurangin gitu kalau praktikum kemarin sistem saya. Nah kalau sekarang keaktifan ya saya nilai keaktifan di teori itu. Itu saja ya, jadi ada itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti grupnya masih tetap kan ya, grupnya masih tetap saya berikan modulnya. Saya berikan modulnya ke 7 modul ya, 7 modul. Kalau misalnya mau dibaca sebelum sebelum praktikum ya silakan dibaca. Ya. Ini saya mau menjelaskan modul 1, tapi anak saya kurang fit. Nah ini kok sudah bangun, sudah mama. Aduh, karena rewang saya hari ini tidak masuk, neneknya juga lagi sakit. Oke, untuk sekedar informasi ya, informasi mengenai PKM, semua di sini sudah daftar ke PKM-nya Pak Zen? Atau masih ada sisa? Kemarin sih itu masih ada sisa. Banyak? Hanya beberapa orang. Lumayan sih. Oke. Setelah itu 5 orang bisanya paling. Iya, sebentar ya. Jadi saya ada beberapa judul ya. Saya ada beberapa judul. Ini terkait dengan Telkom banget sih ya ilmunya. Kalau ilmunya Pak Azan itu kan IoT ya. Jadi ilmunya Pak Azan itu IoT, jadi cocok untuk prodi train. Yang satu IoT, saya membuat IoT itu sudah penuh ya, sudah penuh orangnya. Kemudian mungkin ada 3 judul atau 4 judul gitu ya. Tapi semuanya tentang analisa performansi video streaming ya. Jadi begini konsepnya. Saya ceritain dulu ya, nanti kalau misalnya ada yang berminat silakan kontak saya gitu aja. Jadi ada saat ini saya hubungkan dengan
ya, di mana COVID itu kan habitnya orang-orang yang semula jalan-jalan keluar gitu, jalan-jalan keluar, kemudian nonton bioskop gitu. Saat ini tuh lebih beralih ke rumah dengan cara menonton film ya. Menonton film yang pertama, kemudian mengenai habitnya orang, kemudian yang kedua itu sekarang kan sudah menjamur ya video streaming terkait dengan film ya, entah di Netflix, di TV dan lain sebagainya ya banyak. Nah, tujuannya, tapi nanti ini PKM-nya adalah PKM penelitian ya. Jadi tujuannya itu membandingkan kualitas video yang kita tonton ya, membandingkan kualitas video yang kita tonton dengan video aslinya. Nah, tujuannya nanti memberikan rekomendasi ke pihak ada dua yang saya garap. Yang pertama adalah TV digital, yang kedua adalah melalui media seluler. Jadi nanti kita melakukan streamingnya menggunakan media seluler ya. Jadi misalnya pakai apa ya? Misalnya tethering lewat HP-nya nyambung ke Telkomsel lah. Kita nanti outputnya adalah memberikan rekomendasi ke dua itu. Kalau nggak TV digital ya media seluler. Sebenarnya ada dua topik besar, tapi nanti saya pecah-pecah lagi. Yang seluler dan TV digital nanti ada di wilayah urban. Wilayah urban itu perkotaan, suburban itu perkotaan yang agak sepi, nggak serame urban. Jadi urban itu kayaknya Surabaya pusat gitu ya, Surabaya kota. Tapi kalau suburban itu kayak Sidoarjo, Gresik gitu. Nah, kemudian ada lagi yang rural itu lebih ke pedesaan. Jadi goalnya adalah outputnya kita memberikan rekomendasi ke stasiun TV. Nanti stasiun TV yang kita teliti, yang kita gunakan itu ada TVRI sama Trans TV ya. Jadi memberikan rekomendasi kepada mereka, ngasih tahu gitu loh. Ternyata loh kalau di wilayah urban, misalnya di wilayah kota padat, video yang tak terima itu kualitasnya nggak sebagus video aslinya gitu. Jadi intinya meneliti untuk memberikan rekomendasi itu. Nah, caranya bagaimana? Itu ada sebuah alat ya, kalau TV digital kita pakai TV portable receiver ya. Jadi kita menyalakan TV, jadi nonton TV menangkap sinyalnya, menangkap videonya atau TV-nya tadi lewat TV digital melalui alat yang namanya TV portable receiver itu. Yang pertama. Kemudian kalau yang kedua itu kalau TV seluler berarti kita menggunakan ada yang namanya signal horn. Jadi dia mengukur sinyalnya, berapa daya yang diterima begitu. Kemudian kita muter aja TV misalnya di Netflix gitu ya, filmnya apa gitu ya, filmnya misalnya di Netflix film. Ya sebentar sayang. Netflix filmnya apa, kemudian kita rekam gitu. Kan ada ya banyak recorder kita rekam tayangannya, kita bandingkan dengan video aslinya, kita masukkan ke dalam software. Nah, ada namanya softwarenya VKMT. Baru nanti kelihatan kualitasnya. Oh, ternyata kalau di wilayah rural atau di wilayah urban perkotaan itu masih tergolong bagus. Nah, begitu ya. Jadi topiknya tentang itu bisa ditangkap ya. Kalau misalnya berminat, dan saya sarankan ya, karena kalau misalnya dapat pendanaan kan bisa mengurangi SKS kalian ya. Jadi selain pengalaman juga tidak rugi kalian ikut PKM itu. Akan dikonversi ke penilaian SKS begitu. Kalau misalnya Bu saya belum paham, ya tidak masalah, memang belum paham karena kan masih semester 2 ya. Jadi dengan ikut PKM diharapkan mendapat ilmu yang lebih. Ya, anak saya nangis. Ya, ayo sayang. Gampang ya? Sebentar ya. Mama. Ada yang ditanyakan baik mengenai materi pendahuluan bocor di pendahuluan materinya ataupun tentang PKM bahasa. Iya, bocor. Sek. Mama.
Bisa bocoran-bocoran ini enggak ya? Silakan Dek, kalau ada yang ditanyakan sambil saya sambil ya. Pas rewang saya neneknya masuk rumah sakit, jadi tidak masuk hari ini. Kalau ada yang berminat ngikut PKM tim saya, silakan kontak saya ini ya nomornya ya. Mungkin saya butuh berapa anak ya? Ada berapa judul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 judul, bisa 8 anak. Ada yang ditanyakan? Kak sudah dipanggil kan? Wah, iya sih mau warnai di sini Adik. Ayo Kak raise hand Kak. Sudah raise hand. Oh pinter. Open mic. Sudah tidak ada yang tanyakan? Dari saya sudah cukup sih. Oh cukup ya. Jadi intinya cukup. Nanti langsung kontak saya ya yang berminat ya, yang belum bersama Pak Zen, gitu silakan kontak ke nomor ini. Kalaupun misalnya sudah bersama Pak Zen, bisa kontak saya juga kalau berminat karena maksimal bisa mengajukan 2 judul, ya, sebagai anggota dua-duanya atau satu ketua satu anggota. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, sementara saya akhiri dulu ya kuliah kita pagi ini. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, bisa kontak saya lebih lanjut ya. Saya akhiri dulu. Ya, terima kasih sudah hadir di mata kuliah kali ini. Oh ya, saya juga bilang makasih ya, kalian memberikan nilai saya tinggi ya waktu kuesioner kemarin ya. Saya jadi terharu. Jadi kemarin tuh yang kan nilainya itu kan bisa diumumkan ya, diumumkan di apa rapat ya. Jadi rapat sebelum namanya itu rapat akbar ya, sebelum masuk awal kuliah itu kita rapat dulu dan diumumkan nilai-nilainya dari mahasiswa gitu. Jadi rekapan dari TRI itu kalau nggak salah saya sama Bu Mika yang nilainya tertinggi ya. Ya sudah, saya ucapkan terima kasih kalau memang kalian nyaman dengan cara saya mengajar. Itu aja, saya akhiri dulu ya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Nanti saya share materinya di grup WA ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.